warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriyanti Lamuru, dosen tetap program studi D3 Analisis Kimia, jurusan Teknik Kimia, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu Kimia Analisis, yang diajarkan pada program studi D4 Teknologi Kimia Industri jurusan Teknik Kimia. Melalui video ini, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, metode pembelajaran, serta sistem penilaian yang digunakan sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Mata kuliah Kimia Analisis merupakan mata kuliah wajib pada program studi Teknologi Kimia Industri dengan kode mata kuliah 432 J25103I32. Berbobot 2 SKS teori dan diampu selama 1 semester. Perkuliahan ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan pembelajaran, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan prinsip-prinsip analisis kimia dasar secara kuantitatif dan kualitatif. Rencana pembelajaran mata kuliah ini disusun untuk mendukung 3 capaian pembelajaran lulusan, yaitu pertama, menekankan kemampuan lulusan dalam merancang, mengoperasikan, dan mengevaluasi sistem proses industri kimia secara efektif, efisien, dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan prinsip teknik kimia, teknologi terkini, serta menerapkan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan atau K3M. CPL kedua, menekankan kemampuan menerapkan metode ilmiah dalam menganalisis permasalahan teknik kimia, melakukan eksperimen, mengolah dan menginterpretasi data, menyusun laporan teknis secara sistematis, serta berkomunikasi dan berkolaborasi secara profesional. Adapun CPL yang terakhir, yaitu menekankan kemampuan menunjukkan sikap profesional, etika kerja, dan tanggung jawab dalam pengendalian mutu proses produksi industri kimia, teknik proses dan analisis laboratorium, termasuk penerapan prosedur pengambilan sampel, pengujian, analisis data hasil ujian, serta penyusunan laporan dan rekomendasi tindakan korektif maupun preventif sesuai standar mutu industri. Melalui ketiga CPL ini, mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi dalam melakukan analisis kimia secara tepat, sistematis, dan bertanggung jawab sebagai bekal dalam mendukung kegiatan laboratorium maupun industri kimia. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terdiri atas 3 capaian utama dan dirancang ke dalam 12 sub CPMK yang dicapai secara bertahap pada setiap pokok bahasan selama 1 semester. Proses-proses pembelajaran pada mata kuliah kimia analisis dilaksanakan secara tatap muka di kelas. Metode pembelajaran yaitu ceramah, interaktif, dan case study. Pembelajaran diawali dengan kegiatan apresepsi yang bertujuan untuk menggali pengetahuan awal mahasiswa, menghubungkan materi yang dipelajari dengan materi sebelumnya untuk melihat kesiapan mahasiswa mengikuti proses pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, saya akan mengajak mahasiswa melakukan refleksi pembelajaran melalui kuis agar mereka mampu mengevaluasi pemahaman yang telah diperoleh. Penilaian pada mata kuliah ini yaitu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui penilaian formatif dan penilaian sumatif, di mana penilaian formatif terdiri dari kehadiran, kuis, dan tugas. Untuk sumatif yaitu UTS sebanyak 25% dan UAS sebesar 35%. Indikator penilaian meliputi penguasaan konsep, ketepatan dalam mengidentifikasi kation dan anion, ketelitian dalam perhitungan konsentrasi menggunakan metode titrametri dan gravimetri, kemampuan menginterpretasikan hasil analisis, kemampuan komunikasi ilmiah, serta kemampuan menyelesaikan permasalahan analisis kimia secara sistematis. Dengan sistem penilaian tersebut, evaluasi tidak hanya menilai hasil akhir tetapi juga memperhatikan proses pembelajaran mahasiswa secara menyeluruh. Dalam pelaksanaan mata kuliah ini, saya menggunakan referensi utama dan pendukung, di mana referensi utama yaitu buku cetak Kimia Analisis karya dari Rosalin, Aziz Yasser, dan saya sendiri pada tahun 2025 sebagai buku
ajar utama pada mata kuliah ini. Selain itu juga digunakan Analytical Chemistry karya Gray, D. Christian, serta Quantitative Analysis karya Day and Underwood sebagai referensi internasional yang memperkuat pemahaman konsep analisis kimia. Melalui kombinasi referensi tersebut, mahasiswa tidak hanya memahami konsep-konsep fundamental, tetapi mahasiswa juga memperoleh pemahaman yang komparatif mulai dari konsep dasar hingga penerapan kimia analisis dalam laboratorium dan industri. Seluruh proses pembelajaran pada mata kuliah ini dirancang berdasarkan RPS yang disusun secara sistematis mulai dari CPL, CPMK, sub-CPMK, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, pengalaman pembelajar mahasiswa hingga sistem penilaian pada setiap pertemuan. Yang berikut ini akan ditampilkan implementasi salah satu proses pembelajaran pada pertemuan keempat dengan materi titrasi asam basa. Materi ini sebagai awal pemahaman konsep dasar titrasi asam basa sehingga memudahkan mahasiswa untuk mampu menggunakan metode ini dalam analisis kimia. Silakan menyaksikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu lagi ya dalam mata kuliah kimia analisis. Ya, kita sudah masuk di pertemuan keempat. Ya, jadi adik-adik seperti sebelum-sebelumnya ya, sebelum kita mulai kuliahnya, Ibu absen dulu ya. Krisnawati, Muhammad Fatir, Hadir Ibu. Dwi, Aditya. Hadir Ibu. Oke, baik. Setelah kita absen tadi, semua hadir ya. Alhamdulillah. Jadi kita semuanya siap-siap hari ini. Tidak ada yang berhalangan lagi sakit atau misalnya izin. Jadi hari ini semua datang ya. Berdoa dulu ya ketua kelasnya. Baik, teman-teman, kita mulai pembelajaran mereka membaca doa agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Oke adik-adik, materi yang akan Ibu bahas pada hari ini yaitu titrasi asam basa ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang penggolongan kation dan anion, yaitu 2 pekan. Nah, sekarang untuk pekan keempat kita masuk ke titrasi asam basa. Nah, di pengantar perkuliahan saya sudah menyampaikan ke kalian bahwa dalam bidang kimia analisis ada 2 jenis. Masih ada yang ingat? Analisis apa? Ya, silakan Fatir. Baik, dalam bidang analisis terbagi menjadi 2, itu analisis kualitatif dan kuantitatif. Nah, analisis kualitatif itu biasanya berfokus kepada untuk mengetahui komponen apa saja yang terdapat dalam suatu sampel. Sementara analisis kuantitatif biasanya itu dia berfokus untuk mengukur seberapa banyakkah jumlah komponen ataupun senyawa yang ada di dalam sampel kita. Oke, bagus. Terima kasih tepuk tangan dulu buat Fatir. Ya, jadi Fatir sudah menjelaskan tadi, mengingatkan kita kembali tentang apa itu perbedaan dari kimia analisis kualitatif dan kuantitatif. Nah, pekan sebelumnya kita belajar tentang penggolongan, itu masuk analisa apa? Kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif. Nah, hari ini kita masuk di titrasi asam basa. Menurut kalian, kalau ini jenis analisa kualitatif atau kuantitatif? Nah, kuantitatif tadi sudah dijelaskan Fatir bahwa kalau analisa kuantitatif itu berbicara tentang penentuan kadar. Nah, kemarin juga Ibu sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya itu jenis-jenis dari analisa kuantitatif, misalnya volumetri atau titrasi. Nah, ini kita sudah masuk di materi analisa kuantitatif, yaitu titrasi asam basa. Nah, Ibu juga sudah jelaskan di awal bahwa titrasi itu ada 4 jenis, ada titrasi asam basa, pengendapan, kemudian ada titrasi komplekso, dan apa yang terakhir? Titrasi redox. Nah, tapi yang di minggu keempat ini kita akan fokus di titrasi asam basa, atau istilah lainnya acidimetri atau alkalimetri. Jadi jangan sampai kalian
bingung kalau ada di buku terus asidimetri, alkalimetri ini apa? Ya kalian harus ingat bahwa itu adalah jenis titrasi asam basa. Nah untuk CPMK-nya ya seperti di kontrak kuliah saya sudah menyampaikan apa saja yang akan dipelajari, kemudian apa capaian pembelajaran yang akan dicapai dalam setiap perkuliahan kita. Nah untuk CPMK ataupun tujuan pembelajaran nanti menjadi kisi-kisi kalian ya soal apa yang akan ibu masukkan di ujian. Nah di sini CPMK-nya intinya kalian itu bisa menghitung konsentrasi zat ya menggunakan berbagai metode titrasi. Tadi sudah disebutkan ada 4 jenis titrasi. Ya, kemudian apa untuk pekan ini untuk titrasi asam basa kalian ya sub CPMK-nya itu bisa menghitung. Jadi diharapkan itu kalian mampu menghitung konsentrasi zat dengan menggunakan titrasi asam basa atau nama lainnya reaksi penetralan. Ya, karena asam itu apa? Senyawa apa asam yang punya pH berapa? Ya kurang dari 7. Kemudian kalau basa ya 7. Kemudian ketika mereka direaksikan itu menjadi netral, makanya ini masuk sebagai titrasi netralisasi juga ya. Jadi banyak istilah-istilah dari reaksi kimia yang terjadi. Nah untuk tujuan pembelajaran nah ini nih ya difokusnya lagi tadi sub CPMK-nya sekarang tujuannya ya kalian itu harus tahu ya apa pengertian asidimetri dan alkalimetri. Kalian harus tahu perbedaan keduanya. Kemudian bagaimana kalian mengelompokkan titrasi asam basa, kemudian menggambarkan kurva ya dan yang terakhir kalian menganalisa sampel. Tapi untuk di pekan ini kita mungkin hanya sebatas 2 ini dulu tujuan. Nanti karena untuk titrasi asam basa kita 2 kali pertemuan. Ya, hari ini kita harus berbicara tentang konsep titrasi asam basa supaya kalian paham. Sebelum itu kalian harus tahu konsepnya. Karena kimia itu ya kalau kita mau tahu hitungannya harus tahu konsepnya. Oke, ini ya titrasi ini didefinisikan sebagai suatu metode analisa kuantitatifnya. Tadi yang kita sudah singgung, yang digunakan untuk menentukan kadar suatu larutan dengan larutan lain yang telah diketahui konsentrasinya. Nah, berarti untuk titrasi asam basa ataupun jenis titrasi itu pasti ada salah satu larutan yang diketahui konsentrasinya. Itu sebagai standar kita supaya kita tahu sampel yang ingin kita analisis. Nah, jadi sudah pernah lakukan ini? Pernah. Sudah di lab ya, kalian sudah masuk di kegiatan titrasi ya di lab. Nah ini saya rasa ini penguatan konsep dari praktek yang kalian sudah lakukan. Nah istilah-istilah dalam titrasi ini juga harus kalian pahami. Jangan sampai kalian tidak tahu perbedaan dari masing-masing istilah dari titrasi. Nanti kalau di ujian atau saat praktek ditanya sama dosenmu, yang mana itu, yang mana larutan baku, yang mana larutan baku primer, yang mana sekunder, kalian tidak paham kalau tidak ikut kuliah ibu, ya, atau kuliah kimia analisis. Jadi ini pemahaman konsep dasar kalian di praktikum. Nah, ada larutan baku standar, berarti tadi dari definisi titrasi itu ada larutan yang diketahui konsentrasinya, itulah namanya titrasi, itulah namanya larutan standar atau larutan baku. Kemudian ada larutan baku primer, kemudian baku sekunder. Kalau primer itu berarti dia punya ciri-ciri konsentrasinya itu tetap, jadi tidak mudah berubah-ubah. Ya, bahannya juga tidak bersifat hidroskopis. Ya, jadi kalau kita primer ini betul-betul dia bisa diketahui konsentrasinya dengan pasti. Nah, ada jenis namanya baku sekunder. Apa perbedaannya? Kalau ini dia larutannya biasanya konsentrasinya bisa berubah-ubah karena dipengaruhi oleh sifatnya, misalnya bersifat hidroskopis, mudah menyerap air, ya, atau misalnya tidak peka terhadap cahaya. Jadi dia terjadi reaksi sampingan mengakibatkan misalnya larutan bakunya itu menjadi rusak. Jadi makanya dalam titrasi itu akan selalu kalian temukan istilah larutan primer dan sekunder. Yang membedakan itu adalah tadi sifatnya. Kalau yang sekunder ini perlu dititrasi
perlu distandarisasi. Jadi kita harus lakukan dulu standar di awal, baru bisa kita gunakan. Kalau primer itu kita menimbang, kemudian kita larutkan dalam volume tertentu, konsentrasinya akan sesuai dengan yang kita buat. Nah, itu perbedaannya. Nah, ada larutan titran. Nah, ini titrat. Nah, ini saya yakin di lab juga sudah dikasih tahu ya perbedaannya. Kalau titran yang ada di buret. Kalau titrat berarti yang di Erlenmeyer. Jadi itu ya, Dek. Ada juga indikator zat yang dipakai untuk menandakan terjadinya perubahan. Ya, kita bisa lihat perubahan reaksi tersebut sudah memenuhi namanya titik akhir titrasi atau belum. Nah, karena ini dibantu dengan indikator. Contohnya kalau kalian tambahkan HCl dan NaOH di satu wadah, itu tidak akan terjadi perubahan warna. Kapan dia bisa berubah warna? Ketika kita tambah indikator, ya. Indikator apa yang kalian pakai di lab, ya? Ya, oke. Ada fenolftalin, nah. Nanti kita akan belajar jenis-jenisnya. Nah, apa perbedaannya asidimetri dan alkalimetri? Ya, di sini kita lihat kalau asidimetri itu berarti penetapan kadar secara kuantitatif terhadap senyawa-senyawa yang bersifat basah, ya. Ya, asidimetri ya. Berarti yang ditentukan adalah basah, sedangkan larutan baku standarnya adalah asam. Makanya namanya asidimetri. Jadi berarti larutan bakunya adalah asam. Kalau alkalimetri berarti kebalikannya. Ya, yang kita tentukan adalah asam, kemudian larutan standarnya adalah basa. Jadi seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Sejauh ini jelas? Jelas ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Kalau sejauh ini kalian sudah memahami apa yang Ibu ajarkan. Jadi kita masuk di indikator asam basa, ada beberapa jenis. Ini kalian bisa lihat ada warna, ya. Indikator itu memberikan warna yang berbeda-beda tergantung pH-nya. Makanya itu yang dipakai untuk membantu kita dalam proses titrasi. Oke, ini ada beberapa jenis indikator, ya. Ada metil jingga, ada metil merah, ada bromitil biru, fenolftalin. Nah, ini mungkin yang paling sering kalian lihat fenolftalin di lab. Nah, tapi kalau nanti masuk di kelas selanjutnya, ya, di kelas 2 itu kimia instrumen, nanti kalian akan ketemu ada metil jingga, ya, ada metil merah, ada bromitil biru. Itu nanti insya Allah ada materinya sendiri, praktikum kalian menggunakan ini. Ya, tapi yang paling umum memang fenolftalin karena mungkin harganya lebih relatif murah dibandingkan yang lain atau gampang ditemukan, ya. Jadi penggunaan bahan itu harus kalian ingat bahwa itu berdasarkan kemudahannya untuk ditemukan. Oke, ini konsepnya bagaimana stoichiometri titrasi asam basa. Itu tujuan titrasi kan awalnya untuk mengetahui konsentrasi asam ataupun basa menggunakan larutan standar asam ataupun basa. Kalau kita mau ketahui asam berarti larutan standarnya basa, jadi kebalikannya. Nah, ini ada dua istilah yang harus kalian tahu dan bedakan. Ada namanya titik ekivalen dan titik akhir titrasi. Kalau titik ekivalen itu maksudnya apa, Bu? Itu adalah titik di mana jumlah mol, ya, zat titran sama dengan titrat, karena ini berlaku di semua titrasi. Hanya yang membedakan nanti titran dan titratnya dari masing-masing titrasi. Ya, untuk titrasi asam basa berarti mol asam itu harus sama dengan mol basa, itu adalah titik ekivalen. Nah, sedangkan yang selanjutnya ada istilahnya titik akhir titrasi. Ya, di mana titik dipakai untuk menentukan kita mengakhiri titrasi, adanya perubahan warna, ditandai dari perubahan warna yang terjadi. Nah, rumus untuk menentukan konsentrasi dengan titrasi itu sangat simpel, ya. Kalian tinggal samakan saja jumlah mol asam sama dengan mol basa, ya. Ini H+, tandanya adalah asam, sedangkan OH sebagai basa. Tapi perlu menjadi catatan, kalian harus perhatikan valensi dari asam maupun basa. Ada yang tahu tentang valensi? Valensi asam atau basa? Lupa Bu, ya apa ya. Saya ingatkan kembali bahwa kalau valensi itu berbicara tentang berapa banyak dia menerima H+ atau OH-. Misalnya contohnya HCl, berarti berapa valensinya kalau HCl? 1, karena dia melepaskan 1 proton. NaOH berapa valensi basanya? 1, berarti karena dia melepaskan 1 OH-. Kalau misalnya H2SO4,
Dua, betul. Karena dua situ ya ada manuskrip dua. Nah, itu gampang. H3PO4 berarti H3, berarti 3 valensinya. Ya, CH3COH. Ya kadang mahasiswa pikirnya CH3COH itu 3 ya. Padahal yang dilihat CH3COOH, H yang terakhir yang dilihat ya 1, berarti valensinya 1. Nah, ini rumusnya ya, Dek. Berdasarkan kalian sudah dapat ini sebelumnya di kimia dasar tentang rumus seperti ini. Ya, jadi karena untuk menentukan mol itu kita menggunakan perhitungan konsentrasi dikali volume, karena dalam titrasi kan bukan mol yang kita ukur, tapi volume dan konsentrasi yang bisa dikonversi menjadi mol, itulah yang digunakan. Jadi data-datanya kalian mol dengan konsentrasi dan volumenya itu yang dipakai untuk menentukan mol ya, menyimbangkan antara asam dan basa. Nah, ini contohnya ya, cara-caranya saya rasa kalian sudah dapat di lab ya. Ini titrat, tadi sudah kita sama-sama titran, ini titrat ya atau analit yang dianalisis. Oke, ini juga meniskus, jangan sampai kalian tidak tahu cara membaca meniskus pada buret, apalagi nanti kalau sudah naik kelas 2. Ya, coba baca berapa anunya. Perhatikan ya, harus sejajar dengan mata kalian. Kadang tuh ada yang di lab itu titrasinya gini-gini ya, manjat-manjat ya, padahal bukan ajang pemanjatan ya. Jadi kalian tinggal setel saja ya, buretnya itu ukurannya harus sejajar dengan matamu skalanya. Itu cara pembacaan analisa yang tepat, karena kalau kalian tidak menggunakan analisa yang tepat dalam pembacaan volume, itu bisa salah perhitungan, salah penentuan konsentrasi. Apalagi masuk di dunia industri ya, kalian punya tanggung jawab kan, pasti harus memberikan informasi yang valid. Kalau misalnya analisanya kalian gagal atau salah, itu yang rugi perusahaan. Jadi tolong di lab itu juga kalian harus perhatikan ya, teknik-teknik yang kalian gunakan dalam membaca alat ya. Sekarang silakan kertasnya disiapkan, kemudian tulis nama dan NIM ya. Kita masuk di kuis hari ini, kita kuis ya. Nah, nanti ini sebagai nilai kuis kita ya. Hari ini ada 4 nomor. Silakan kerjakan secara mandiri ya. Waktu Ibu kasih selama berapa maunya? 30 menit. Terlalu lama, 20 menit ya. Satu soal 5 menit, oke? Supaya latihan di ujian. Oke, silakan kerjakan. Oke, sudah kuisnya kumpul ya. Silakan kumpul. Ya, kumpul. Kumpul ya. Silakan kumpul deh. Ya kumpul ya. Oke, bagus sekali ya, sesuai dengan ini. Oke, baik ya. Terima kasih sudah kerjakan kuisnya. Ya, sudah mengerti? Ada yang susah tadi dari soal-soal kuisnya? Sudah ada. Oke, alhamdulillah ya. Jadi kita simpulkan, untuk pertemuan hari ini, setelah kalian sudah mencoba ya untuk menghitung ya konsentrasi dari larutan asam ataupun basa dari kuis ya. Ini jadi ada yang bisa simpulkan tidak kuliah kita hari ini, apa itu titrasi, kemudian kira-kira apa bedanya titrasi asidimetri dan alkalimetri? Ada yang bisa? Ada yang bisa, Dek? Oke. Si malu-malu. Oke. Malu, ada yang bisa? Oke, Ibu ingatkan lagi ya. Jadi kita simpulkan titrasi itu adalah analisa kuantitatif ya, yang digunakan untuk menentukan konsentrasi dari suatu zat dengan menggunakan larutan lain yang diketahui konsentrasinya, atau itu disebut dengan larutan standar. Nah, di mana larutan standar ada 2 jenis tadi. Ada larutan standar primer dan sekunder. Nah, kalau yang primer itu yang bagaimana tadi? Yang konsentrasinya tidak berubah-ubah ya, yang dimana dia tidak mudah menyerap air ya, stabil terhadap cahaya, itu termasuk sebagai larutan primer. Jadi kalau bahan-bahan itu dia mudah menyerap air, berarti dia pasti harus distandarisasi atau masuk sebagai larutan baku sekunder. Nah, kemudian nanti kalau untuk titrasi yang ditentukan itu titik akhir titrasinya.
Oh, saya lupa tadi sampaikan bahwa kapan kita lihat duluan titik ekuivalen atau titrasi, titik akhir titrasi yang dilihat adalah titik ekuivalen. Makanya ketika sudah mulai berubah ya jadi pink bening itu langsung hentikan. Jangan nanti kalau sudah berwarna sangat pekat baru kalian hentikan, itu sudah salah. Ya, jadi itu adalah materi hari ini. Jangan sampai lupa minggu depan kita masuk ke materi perhitungan ya, perhitungan sampel dengan kurva pembuatan kurva pH ya, pH dari larutan asam dan basa. Ya, saya tutup untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran saya di salah satu pertemuan dalam mata kuliah kimia analisis. Terima kasih.